Saudaraku, pernahkah Anda merasa sudah bekerja membanting tulang dari pagi hingga malam, namun rezeki terasa seperti air yang digenggam, selalu bocor dan habis begitu saja? Anda mungkin sudah mencoba berbagai cara, mulai dari strategi bisnis paling canggih hingga tips menabung paling ketat. Tetapi ketenangan finansial yang diidamkan tak kunjung tiba. Kenapa ya? Seolah-olah ada dinding tak kasat mata yang menghalangi datangnya keberkahan. Hari ini, kita akan bongkar tuntas, bukan trik bisnis biasa, melainkan janji pasti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan membahas amalan-amalan spiritual yang berfungsi sebagai magnet rezeki. Menariknya bukan hanya dari pintu depan, tapi dari segala penjuru yang tak pernah kita duga. Mari kita buktikan bersama, karena ini adalah amalan para wali. Amalan yang terbukti membuka kunci-kunci langit. Jamaah sekalian, kita harus memahami dulu bahwa rezeki itu sudah dijamin oleh Allah, bahkan sejak kita berada dalam kandungan. Tidak ada satupun makhluk melata di bumi ini kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Lalu, mengapa ada orang yang kaya raya dan ada yang hidup dalam keterbatasan? Jawabannya ada pada keberkahan. Rezeki yang berkah adalah rezeki yang sedikit tapi mencukupi, menenangkan hati, dan membawa kita semakin dekat kepada Allah. Sebaliknya, rezeki yang banyak namun tidak berkah hanya akan menjadi sumber masalah, utang, dan menjauhkan kita dari ketaatan. Kunci untuk menarik rezeki yang berkah dari segala penjuru terletak pada kualitas hubungan spiritual kita dengan Sang Pemberi rezeki. Amalan pertama, yang merupakan pondasi dari segala pondasi, adalah meningkatkan ketakwaan dan menjaga lisan dari dosa. Ini adalah janji langsung dari Al-Quran di surah At-Talaq ayat 2 dan 3 bahwa siapapun yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dari segala kesulitan dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Takwa itu sederhana, namun berat pelaksanaannya, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, baik saat sendirian maupun di hadapan umum. Coba evaluasi diri kita. Apakah kita masih sering mengabaikan kewajiban atau melakukan hal-hal yang jelas-jelas dilarang oleh syariat? Karena dosa-dosa inilah yang menjadi penghalang utama rezeki. Lalu, bagaimana cara membersihkan penghalang rezeki yang sudah menumpuk akibat dosa masa lalu? Jawabannya terletak pada amalan kedua, yaitu memperbanyak istighfar dan taubat nasuha. Saudaraku, dosa itu ibarat karat yang menutupi cermin hati kita, membuat pancaran rezeki sulit masuk. Nabi Nuh alaihi salam pernah menasihati kaumnya agar banyak beristighfar, karena dengan istighfar, Allah akan menurunkan hujan lebat, simbol rezeki, memperbanyak harta, dan memberikan keturunan. Jadi jangan pernah sepelekan kekuatan ucapan Astaghfirullahaladzim. Jadikan istighfar sebagai nafas kedua Anda, di setiap tarikan dan hembusan, sambil menghayati maknanya, memohon ampunan secara tulus, dan berjanji tidak akan mengulangi dosa yang sama. Amalan ketiga yang sangat powerful dan teruji secara spiritual adalah menjaga kualitas sholat duha. Sholat duha ini sering disebut sebagai sholat para penarik rezeki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman, "Wahai anak Adam, rukuklah, salatlah, untukku 4 rakaat di permulaan siang, niscaya akan aku cukupi kebutuhanmu di sore hari." Sholat duha bukan hanya pengganti sedekah bagi seluruh persendian tubuh kita, tapi juga jaminan kecukupan rezeki dari Allah. Biasakan diri kita minimal 4 rakaat atau bahkan 8 rakaat di waktu duha. Lihatlah perbedaannya, hati Anda akan lebih tenang, ide-ide rezeki akan mengalir, dan urusan duniawi terasa dimudahkan. Tidak kalah penting, amalan keempat adalah menghidupkan malam dengan qiyamul lail, termasuk syalat tahajud. Sadaraku, waktu sepertiga malam terakhir adalah momen emas, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia dan menawarkan langsung, adakah yang berdoa, akan aku kabulkan. Adakah yang meminta rezeki, akan aku berikan. Ini adalah waktu di mana pintu-pintu langit terbuka lebar. Bangunlah, basuh muka Anda dengan air wudhu yang sejuk, dan ceritakan semua keluh kesah Anda, termasuk urusan rezeki, langsung kepada pemilik rezeki. Jangan biarkan selimut dan kasur yang empuk menghalangi Anda dari kesempatan emas ini. Tahajud adalah amalan orang-orang sukses spiritual dan duniawi. Melangkah ke amalan kelima, kita bicara tentang investasi abadi yang keuntungannya berlipat ganda, yaitu sedekah dan infak. Jangan pernah takut miskin karena bersedekah. Sedekah itu adalah jembatan tercepat menuju rezeki yang melimpah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan mengganti setiap harta yang kita infakkan, bahkan berlipat-lipat ganda. Bukan hanya mengganti dalam bentuk materi, tapi juga dalam bentuk ketenangan jiwa dan kemudahan urusan.
Coba aplikasikan amalan sedekah subuh atau sedekah rahasia, di mana Anda memberikan sebagian harta Anda tanpa ada yang tahu, demi menjaga kemurnian niat. Buktikan sendiri, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, dan sedekah itu benar-benar menolak bala dan melancarkan rezeki. Sedekah ini bukan hanya tentang uang, saudaraku. Amalan keenam adalah bersedekah dengan waktu, tenaga, dan senyuman, terutama dalam konteks silaturahmi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Jika Anda merasa rezeki Anda mandek, coba cek lagi, bagaimana hubungan Anda dengan keluarga besar, dengan tetangga, atau bahkan dengan rekan kerja. Rezeki itu seringkali datang melalui pintu-pintu manusia. Ketika kita menjaga hubungan baik, Allah akan membukakan jalan rezeki yang tak terduga melalui perantara orang-orang yang kita hormati dan kita sayangi. Dan yang paling krusial dalam hubungan silaturahmi adalah amalan ketujuh, berbakti kepada kedua orang tua. Jika kita ingin rezeki mengalir deras tanpa hambatan, maka pastikan kita sudah mendapatkan ridho dari ibu dan ayah. Ridho Allah itu terletak pada ridho orang tua. Bahkan seandainya orang tua kita sudah meninggal dunia, jangan pernah putus mendoakan mereka. Doa anak yang soleh adalah jembatan rezeki bukan hanya bagi orang tua di alam kubur, tapi juga bagi diri kita sendiri di dunia. Teleponlah mereka, kunjungi mereka, cium tangan mereka. Mintalah doa khusus dari mereka. Kekuatan doa seorang ibu adalah kekuatan penarik rezeki paling ampuh di muka bumi ini. Kita lanjutkan dengan amalan ke-8, yaitu menjaga kualitas hubungan dengan Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai sahabat sejati Anda, bukan hanya sekadar pajangan di lemari. Membaca, mentadaburi, dan mengamalkan Al-Quran adalah sumber keberkahan tak terbatas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bahwa rumah yang dibacakan surah Al-Waqiah tidak akan ditimpa kefakiran. Ini bukan sihir atau mantra, ini adalah janji Nabi. Sempatkan diri Anda, minimal sekali sehari, membaca surah Al-Waqiah, dan rasakan bagaimana Allah menjaga rezeki Anda, bahkan saat Anda tertidur sekalipun. Amalan ke-9 adalah mengamalkan zikir pagi dan petang. Zikir adalah nutrisi bagi jiwa, benteng bagi harta, dan penarik rezeki yang penuh berkah. Salah satu zikir yang sangat dianjurkan adalah zikir pembuka rezeki, seperti Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahil azim, dan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita bersholawat, Allah membalas kita 10 kali lipat. Berkah yang turun dari sholawat ini mampu mempermudah segala urusan dunia dan akhirat, termasuk urusan finansial. Jadikan lisan kita basah oleh zikir. Insya Allah hati kita pun akan tenang dan rezeki menjadi lapang. Sahabat beriman, setelah semua ikhtiar spiritual kita lakukan, kita masuk ke amalan ke-10, yaitu mengikat rezeki yang sudah ada dengan syukur. Allah berfirman dalam surah Ibrahim, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Syukur bukan hanya mengucapkan Alhamdulillah, tetapi juga menggunakan rezeki yang sudah kita terima di jalan yang diridhoi Allah. Kalau rezeki Anda digunakan untuk maksiat, jangan heran jika rezeki itu dicabut atau keberkahannya hilang. Gunakan nikmat Allah untuk taat, maka Allah akan melipat gandakan rezeki Anda. Penting untuk diingat, saudaraku, bahwa rezeki itu bukan hasil dari kemampuan kita semata. Amalan ke-11 adalah memahami bahwa rezeki datang dari Allah, bukan dari bos atau relasi kita. Prinsip ini harus tertanam kuat di hati kita. Jika kita bergantung pada makhluk, kita akan kecewa. Jika kita bergantung pada Al-Khaliq, Sang Pencipta, maka Dia tidak akan pernah mengecewakan hambanya. Keyakinan penuh ini akan menghilangkan stres dan ketakutan akan kegagalan finansial, karena kita yakin selama kita taat, rezeki pasti ada. Kita beralih ke ranah amalan hati yang sering dilupakan. Amalan ke-12 yaitu husnuzon, berprasangka baik kepada Allah. Kadang, rezeki kita tertahan karena kita terus mengeluh, berburuk sangka, atau merasa Allah tidak adil. Padahal, Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Mungkin saat ini, kita hanya diberikan rezeki yang pas-pasan, karena Allah tahu, jika kita kaya mendadak, kita akan lupa sholat. Berprasangka baiklah, karena apapun yang Allah tetapkan, itulah yang terbaik bagi kita. Dan itu adalah bagian dari rezeki terbesar, keselamatan iman. Amalan ke-13, terkait erat dengan husnuzon, adalah tawakal yang sebenar-benarnya. Tawakal adalah penyerahan diri total kepada Allah setelah kita melakukan ikhtiar maksimal. Jadi,
Tawakal bukan berarti berdiam diri dan menunggu rezeki jatuh dari langit. Bukan seperti itu. Lakukan usaha duniawi Anda dengan profesional dan sungguh-sungguh, ikhtiar, kemudian serahkan hasilnya kepada Allah. Tawakal. Inilah kunci ketenangan. Jika rezeki itu datang, alhamdulillah. Jika belum datang, kita tahu bahwa itu adalah bagian dari ujian dan takdir terbaik yang telah Dia siapkan. Mari kita bahas amalan ke-14, yaitu menjauhi segala bentuk riba dan harta yang syubhat. Riba itu ibarat api yang membakar keberkahan seluruh harta Anda, seolah-olah Anda membangun rumah di atas pasir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan peringatan keras tentang dosa riba. Jika Anda ingin rezeki Anda bersih dan mengalir tanpa hambatan, pastikan seluruh sumber penghasilan Anda halal 100%. Walaupun terlihat kecil atau lambat di awal, harta yang berkah akan jauh lebih menenangkan daripada harta melimpah yang haram dan penuh dengan kecemasan. Amalan ke-15, yang seringkali diabaikan dalam kesibukan mencari dunia, adalah menjaga sholat fardu tepat waktu. Bagaimana mungkin kita mengharapkan kelapangan rezeki dari Allah, sementara kita menunda-nunda panggilannya 5 kali sehari? Sholat adalah tiang agama dan kunci utama komunikasi kita dengan Sang Pencipta. Jika tiang ini rapuh, maka seluruh bangunan kehidupan kita, termasuk urusan rezeki, akan ikut goyah. Jadikan adzan sebagai penghenti aktivitas Anda dan segeralah menuju masjid atau tempat sholat terdekat. Selanjutnya, amalan ke-16 adalah menjadi orang yang amanah dan jujur dalam setiap transaksi. Kepercayaan adalah mata uang yang jauh lebih berharga daripada emas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa pedagang yang jujur akan dikumpulkan bersama para nabi di hari kiamat. Jika Anda seorang pebisnis atau profesional, jaga kejujuran Anda. Kejujuran ini akan mendatangkan reputasi baik dan pada akhirnya akan menarik rezeki dalam jumlah besar dan berkelanjutan. Rezeki yang datang karena keberkahan kejujuran akan jauh lebih langgeng daripada hasil kecurangan sesaat. Amalan ke-17, ini adalah tips praktis, yaitu membaca doa setelah bangun tidur dan sebelum bekerja. Ada banyak doa-doa ma'thur, doa yang diajarkan Nabi, yang secara spesifik memohon rezeki yang halal dan baik. Misalnya, doa memohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Awali hari Anda dengan permohonan tulus kepada Allah, bukan hanya dengan ambisi duniawi semata. Doa ini berfungsi sebagai pemandu, memastikan bahwa seluruh langkah kaki Anda hari itu berada di jalur yang mendatangkan keberkahan. Kita masuk ke amalan ke-18, mendahulukan orang lain atau ithar dan membantu sesama. Kadang rezeki kita ditunda oleh Allah bukan karena kita kurang sholat, tetapi karena kita kurang peka terhadap penderitaan orang lain. Saat kita membantu kesulitan orang lain, Allah akan membantu kesulitan kita. Ini adalah hukum kausalitas ilahi yang pasti. Jika ada tetangga yang kelaparan, berikan sebagian makanan Anda. Jika ada rekan kerja kesulitan, berikan bantuan yang Anda mampu. Semakin banyak Anda memberi, semakin lapang pintu rezeki yang Allah buka untuk Anda. Amalan ke-19, yaitu doa anak yatim dan fakir miskin. Jika Anda memiliki kelebihan harta, sisihkan dana rutin untuk anak yatim atau fakir miskin. Doa mereka tidak memiliki penghalang. Saat Anda berbuat baik kepada mereka, doa tulus mereka untuk Anda akan menjadi penarik rezeki paling mustajab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai anak yatim dan menegaskan bahwa membantu mereka adalah jalan menuju surga dan kelapangan rezeki di dunia. Jangan pernah meremehkan kekuatan air mata dan doa tulus dari mereka yang lemah. Terakhir, amalan ke-20 adalah memelihara niat tulus dalam mencari rezeki, yaitu niat untuk beribadah dan membantu umat. Seluruh amalan di atas tidak akan bernilai jika niat kita salah. Tanyakan pada diri Anda, aku mencari harta ini untuk apa? Jika jawabannya adalah agar bisa bersedekah lebih banyak, naik haji, menyekolahkan anak di sekolah Islam terbaik, atau menolong agama Allah, maka Allah akan memudahkan jalannya. Jika niatnya hanya untuk pamer dan hidup mewah, maka rezeki itu akan menjadi ujian yang memberatkan. Luruskan niat Anda, saudaraku. Sahabat beriman, 20 amalan ini bukan sekedar teori. Ini adalah kunci-kunci yang diberikan langsung oleh syariat. Tugas kita sekarang adalah membuktikannya, bukan hanya mendengar dan melupakan. Mulailah hari ini, niatkan dengan tulus, dan insya Allah, Anda akan melihat bagaimana rezeki mulai mengalir deras dari arah yang tak pernah Anda duga. Jangan simpan ilmu berharga ini untuk diri sendiri. Bagikan tausiah ini kepada keluarga dan teman-teman Anda, agar semakin banyak yang merasakan keberkahannya. Tuliskan doa terbaik Anda di kolom komentar. Mari kita saling mendoakan agar kita semua menjadi hamba yang kaya di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melapangkan rezeki kita semua, memberikan keberkahan pada setiap usaha kita, dan menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang bersyukur.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.